Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu subhanahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayuhal ahibbatu fillah, waffaqana Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengklaim dan mengaku-ngaku amanna, kami beriman, sekedar di lisan, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diberi ujian? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sungguh Allah telah menguji orang-orang, kaum dan umat sebelum mereka. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar jujur dalam beriman dan siapa yang dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan begitu saja masuk ke dalam surga sementara tidak nampak siapa pejuang, siapa pecundang, dan siapakah yang bersabar? Dan ayuhal ahibatu fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Lalu Allah tegaskan bahwasanya ujian bukan hanya sebatas kesulitan, bencana, musibah, adanya kekurangan dari sisi harta, atau ada di antara orang-orang yang dicinta meninggalkan dunia, tapi juga ada ujian berupa kelapangan. Ada ujian berupa hal-hal yang menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Para ulama mengatakan makna ringkas ayat ini, wa nakhtabirukum ayyuhan nas fil hayatid dunya bitakalif wan ni'am wan niqam. Allah akan uji selain dengan kesulitan juga dengan kenikmatan. Dan disinilah yang sangat disayangkan, banyak orang mampu melewati ujian kesulitan, tapi sedikit yang mampu melewati ujian kelapangan. Sebagaimana banyak nukilan indah dari kalangan salaful ummah, Ubtulina bid-dharra fasabarna, Thumma betulina bisarra falam nasbir. Banyak di antara kita yang diuji dengan kesulitan. Ketika sulit, dia mampu bersabar, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta, merintih di hadapannya Jalla wa'ala, bahkan menangis di keheningan malam ketika malam telah mulai hening dan gelap gulita. Tapi ketika diuji dengan kelapangan, banyak di antara
kita yang tidak bersabar. Justru lalai ketika dibukakan pundi-pundi dunia. Justru lalai ketika memiliki waktu luang akibat dosa, kemaksiatan dan kelalaian. Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan segala bentuk musibah yang menimpa kalian maka disebabkan oleh ulah tangan kalian, disebabkan oleh perbuatan kalian. Namun ayyuhal ahibbatu fillah, sebagian orang yang mengaku beriman, mereka memahami musibah dengan makna yang parsial, hanya sebatas apa yang nampak oleh mata kepala mereka, berupa bencana, galodo, banjir, longsor dan yang semisalnya. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari ulah tangan manusia. Linudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar kami jadikan mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan, barangkali mereka kembali kepada Al-Malikud Dayyan, Al-Karimur Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan, banyak di antara yang mengaku beriman lalai dari musibah yang menimpa agama. Padahal Nabi SAW senantiasa berlindung darinya. Di antara rentetan doa Nabi SAW, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Apa lanjutannya? Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha 'ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Perhatikan, di antara penggalan doa tersebut, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan ya Allah musibah menimpa agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina, dan janganlah engkau jadikan dunia orientasi dan ambisi terbesar kami. Di antara bentuk musibah yang jarang disadari adalah ketika seseorang hilang darinya kekhusyuan dalam ketaatan kepada Ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala. Di antara musibah yang jarang disadari oleh orang-orang yang mengaku beriman, ketika mata hati mereka telah mulai buta akibat belenggu maksiat, dosa serta kelalaian dan fitnah dunia, ketika dicabut dari mereka kenikmatan dalam bermunajat kepada Ar-Rahman, ketika dicabut dari mereka kelezatan mentadabburi Al-Quran di keheningan malam. Di antara musibah yang jarang disadari, ketika hati itu sudah mulai mengeras, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Semakin lama mereka mengaji, semakin lama mengenal hidayah, justru semakin keras hati mereka, semakin mengerasnya hati. Ketika waktu demi waktu berlalu dan hari demi hari berganti, ini adalah musibah yang jarang disadari. Di antara musibah
yang jarang disadari ketika mata itu sulit terbangun di keheningan malam akibat mengumbar pandangan, akibat kelalaian, mampu berjam-jam melihat handphone tapi tidak mampu bersabar bersama kalamur Rahman, bersama Al-Quran. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah demi musibah yang menimpa kalian diakibatkan oleh perbuatan kalian. Dan ma al-mausulah termasuk lafaz yang memberikan faedah umum secara faedah usuliyah. Waman wama tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Ma termasuk memberikan faedah umum, dan Allah awali ayat ini dengannya wama asabakum, sehingga apapun bentuk musibah baik yang nampak oleh mata kepala ataupun yang tidak nampak oleh mata, berupa musibah agama yang lebih terlihat oleh mata hati bukan mata kepala. Bagi hati yang masih hidup, yang masih bisa merasakan manisnya iman serta pedihnya kemaksiatan dan dosa serta kelalaian. Adapun hati yang sudah mulai sakit, mengeras akibat maksiat dan dosa, ketaatan kadang terasa hambar, bahkan kadang nasihat terasa pahit. Sebagaimana ketika lidah salah seorang di antara kita sedang bermasalah ketika dia sedang sakit, makanan dan minuman yang selama ini mungkin terasa nikmat baginya kadang terasa hambar atau bahkan terasa pahit di lidahnya. Bukan makanan dan minuman tadi yang berubah rasanya, tapi lidah itu yang sedang bermasalah. Demikian pula lah hati yang mudah terenyuh di awal mengenal hidayah, mata yang mudah menangis di awal hidayah menyapa relung jiwa, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, semakin lama waktu berlalu, semakin lama hari demi hari berganti, semakin lama mengenal hidayah, semakin lama mengaji, faqasat qulubuhum, lalu semakin mengeras hati mereka. Ini termasuk musibah. Dan kita berlindung dari hati yang mati. Hati yang mati, para ulama menyebutkan sebagaimana jasad yang mati jika ditusuk oleh duri atau yang semisalnya tidak akan merasakan sakit lagi, karena sudah mati rasa itu. Maka demikian pula hati yang mati tidak akan bisa lagi merasakan manisnya iman dan ketaatan, serta tidak lagi bisa merasakan pedihnya dosa dan kemaksiatan. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka justru menjadi orang-orang yang fasik. Di ayat ke-16 surat Al-Hadid yang diawali dengan firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, harusnya semakin lama mengaji, semakin lama mengenal hidayah, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin khusyuk hati mereka, semakin lembut hati mereka dengan zikrul Rahman, dengan ilmu syar'i, dengan Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab sebelum mereka, yang semakin lama waktu berlalu justru semakin mengeras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka justru menjadi orang-orang yang fasik.
keluar dari garis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu lebih mengikuti syahwat dunia, syaitan dan bala tentaranya. Demikian pula hawa nafsunya. Lalu renungkan di ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu." Apa lanjutannya? Setelah wa katsirun minhum fasiqun. Ayo, siapa yang hafal surah Al-Hadid? I'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha. Apa korelasi? Apa hubungan setelah menyebutkan tentang bukankah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman di ayat 16 untuk semakin waktu berjalan hati mereka semakin khusyuk, semakin lembut karena zikrullah dan karena Al-Quran. Jangan mereka seperti ahlul kitab sebelum mereka, yang semakin lama mengenal hidayah justru semakin mengeras hati mereka, dan banyak di antara mereka justru menjadi orang-orang yang fasik. Apa hubungannya dengan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha? Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mampu menghidupkan bumi yang gersang setelah mati menjadi hidup kembali dengan sebab turunnya hujan. Apa hubungannya? Para ulama menyebutkan zikrullah wal ilmu syar'i wal Quran rabi'ul qalbi kama anna al-ma' rabi'ul ardi. Zikrullah, ilmu syar'i dan Al-Quran adalah sebab hidupnya hati, sebab hidup dan sejuknya hati, sebagaimana air sebab kehidupan di permukaan bumi. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Oleh karenanya ayuhal ahibatu fillah, di antara musibah yang menimpa sebagian ikhwah justru itu terjadi setelah lama mengenal hidayah adalah ketika musibah menimpa agama. Ketika musibah menimpa agama, orang-orang yang mengklaim diri mereka beriman, mereka sudah mulai jauh dari Al-Quran. Ketika musibah menimpa agama, akhirnya sebagian mereka mulai meninggalkan majelis ilmu agama. Ketika musibah menimpa agama, menjadikan sebagian mereka jangankan untuk sholat malam di saat malam telah mulai hening dan gelap gulita, bahkan sering sholat subuh berjamaah kebablasan, apalagi yang sunnah tahajud qiyamul lail di keheningan malam. Ketika musibah menimpa agama, menjadikan banyak masjid yang dulunya ramai sepi. Bahkan beberapa hari yang lalu ketika pergi ke sebuah tempat, singgah ada sebuah masjid di pinggir jalan AKAP. Antara kita ada perasaan, bukan antar kota, antar provinsi. Di pinggir jalan antar kota, antara provinsi, dan masjidnya tertulis Masjid Jami. Sebagaimana seorang alim sekaligus penyair dari negeri Yaman mengatakan, ammal masajidul yawma fahiya amiratun ka'annaha min qusuril fursi wal rumi tara 'ala al-babi wal mihrabi zakhrafatan tulhika an kulli mantuqin wa mafhumi wa ma yusalli biha illa muadhdhinuha
wa in imamun walakin duna ma'mumi, wa in ra'aita sufufan fi masajidina famin dha'ifin wa miskinin wa mahrumi. Adapun masjid-masjid di zaman ini, banyak di antaranya yang megah dan mewah, seolah-olah ia adalah istana Romawi dan Persia. Engkau akan melihat di pintu dan mihrabnya terdapat ukiran-ukiran indah yang bahkan bisa menjadikan seseorang terpukau hingga tak lagi memahami kata demi kata. Tapi tidak ada yang salat kecuali muazzinnya. Kalaupun ada imam tapi tidak ada makmumnya. Dan sebagian shaf di masjid kita yang mengisinya hanyalah orang-orang yang lemah, sudah lanjut usia, tinggal menghitung hari, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang terhalang dari perkara-perkara dunia. Termasuk musibah ketika menimpa agama, menjadikan sebagian pemuda mampu mendaki gunung-gunung yang tinggi, bukan hanya dalam kota, luar kota, bahkan luar negeri. Bisa jalan-jalan ke sana kemari, tapi dia tidak mampu menghadiri rumah Allah untuk hadir di majelis ilmu syar'i. Ketika musibah menimpa agama, menjadikan sebagian masjid sudah mulai semak bagian luarnya. Dan sebagian hati orang-orang yang pernah sholat di sana juga sudah mulai kotor, berserakan di dalamnya sampah-sampah, najis-najis dan noda-noda yang membelenggu dan memberatkan seseorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika musibah menimpa agama, menjadikan seseorang lisannya tidak basah dengan kalamullah, justru disibukkan dan basah dengan kehormatan saudaranya, sibuk dengan fitnah, bahkan terkadang menggibah orang-orang yang membawa amanah dakwah di pundak-pundak mereka. Alih-alih menasihati, justru malah mencaci maki dan mencela ketika musibah menimpa agama. Mata itu tidak lagi sering menangis karena Al-Quran, seperti di awal ketika Hidayah menyapa. Justru mata itu sering digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, baik secara langsung ataupun melalui media maya. Menjadi seseorang yang menampakkan kesalehan di tengah majelis dan keramaian, tapi menjadi sahabat iblis ketika sedang bersendirian. Ketika musibah menimpa agama, menjadikan sebagian seperti seseorang yang seolah tidak butuh makan dan minum kecuali hanya kuliner sebulan sekali saja, karena dia tidaklah mengaji kecuali ketika ada tabligh akbar atau daurah saja. Dia muntaber ketika musibah menimpa agama, muntaber, mundur tanpa berita menimpa dirinya. Dia lebih sering di majelis-majelis ghibah daripada majelis yang di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah wa qala al-a'immah. Padahal kebutuhan kita kepada ilmu agama, kata para ulama, lebih daripada kebutuhan kita terhadap
Makan dan minum. Makan dan minum bisa mungkin sehari 2 kali selesai, atau ya 3 kali saja. Tapi hidayah kita butuhkan di setiap hembusan nafas kita, dan di setiap derap langkah kita dalam titian perjalanan kita menuju Allah. Ketika musibah menimpa agama, sudah mulai berat dalam ketaatan, dan kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan, sebagaimana Allah jelaskan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalaupun berdiri untuk mengerjakan salat, berat, rasa malas menguasainya. Sekedar supaya dilihat sama fulan, oh ternyata si fulan salat berjamaah. Wala yadhkurunallaha illa qalilah, dan tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Itu di dalam salat mereka. Lalu bagaimana di luar salat mereka? Ketika musibah menimpa agama, dia mulai menjadi seseorang yang sok paling sibuk di dunia. Jangan sok sibuk wahai saudaraku. Engkau tidak sekaya Utsman bin Affan. Engkau tidak harus berjuang meregang nyawa sebagaimana sahabat Khalid bin Walid. Engkau tidak mengemban amanah seberat Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jangankan ketika mereka sedang bermunajat kepada Allah, bahkan ketika mereka sedang berniaga, hati mereka merindukan Allah dan takut kepada yaumul qiyamah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah para hamba, mereka adalah orang-orang yang perniagaan, perdagangan, kadai, menggaleh, bisnis, serta profesi mereka tidak menghalangi mereka dan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari menuntut ilmu agama, dari dekat dengan kalamullah. Demikian pula menegakkan salat, menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Karena hati mereka senantiasa dipenuhi oleh rasa takut kepada yaumul qiyamah, suatu hari yang jika hari itu tiba, maka terbelalaklah hati dan pandangan mata karena huru-hara yang begitu dahsyatnya. Lalu bandingkan dengan sebagian kita ketika musibah menimpa agama. Jangankan ketika sedang berdagang, berniaga, jangankan ketika sedang berada di kedainya, di tokonya, bahkan ketika dia sedang sholat, bahkan ketika berada di shaf pertama, hatinya terbelenggu dengan dunia. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, generasi yang telah dijamin surga, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, bersamaan dengan mereka telah dijamin surga, tapi tetap mereka senantiasa dihantui oleh rasa takut dan cemas akan adanya hari pertanggungjawaban kala di yaumul qiyamah. Jangankan ketika mereka sedang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika mereka sedang berniaga, mereka tidak tertipu dengan dunia. Hati mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka merindukan surga, hati mereka takut terhadap neraka.
Tapi sebagian kita, jangankan ketika dia sedang bersama dunianya, dan ketika sedang di majelis ilmu atau sedang di saf salat, hatinya masih saja terbelenggu oleh dunia. Di antara musibah adalah ketika semakin lama mengaji, semakin mengenal hidayah, justru semakin besar ambisi terhadap dunia. Wahai saudaraku, tidak mengapa dunia di tanganmu, tapi jangan masukkan dunia ke dalam hatimu. Bukankah para sahabat Abdurrahman bin Auf juga saudagar kaya? Bukankah Utsman bin Affan juga berniaga dan bahkan aset kekayaannya masih dapat kita lihat di kota Madinah? Tapi dunia sebatas di tangan mereka, namun akhirat di hati mereka. Mereka tidak memasukkan dunia ke dalam hati mereka. Oleh karenanya Khalid bin Walid menangis ketika jihad di jalan Allah menjadikan ia tidak bisa sering bersama dengan kalamullah, bersama dengan Al-Quran. Padahal ia senantiasa berusaha membaca Al-Quran, tapi ia menangis ketika memegang Al-Quran sembari mengatakan, sebagaimana dinukilkan dalam banyak kitab para ulama, syaghalani ankal jihad. Sungguh jihad di jalan Allah, meregang nyawa untuk membela dan menegakkan kalimatullah, menjadikan aku tidak bisa sering bersamamu, wahai Al-Quran. Lalu apa alasan kita di hadapan Allah? Utsman bin Affan meninggal bersama Al-Quran. Lalu bagaimana jika seandainya tiba-tiba salah seorang di antara kita meninggal? Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Kita lanjutkan insyaAllah setelah azan Isya dengan membahas beberapa kisah singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan istiqamah. Baik, azan dulu ya. Tetaplah bersama kami setelah azan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke beberapa kisah singkat, kita akan mengambil faedah dari sebagian penjelasan ulama tentang doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Hadza a'zamu ma yubtala bihi al-'abdu, fal-insan qad yusabu fi malihi, qad yakhsar fi tijaratihi, qad yusabu fi badanihi, qad yusabu fi waladihi, qad yusabu fi umurin ukhra min hadha al-hitam az-za'il al-fani. Lakin man kanat musibatuhu fi dinihi فهذه هي أعظم بلية ورزية تحصل للعبد. Musibah agama adalah musibah yang berbahaya, musibah terbesar yang menimpa seorang hamba. Seseorang bisa jadi dia diuji pada hartanya, bisa jadi dia diuji dengan bangkrut usahanya, bisa jadi dia diuji dengan sakit yang menimpa jasadnya. Demikian pula bisa jadi dia diuji pada anaknya, atau perkara-perkara lain dari perkara dunia yang fana. Akan tetapi seorang yang musibahnya adalah ketika musibah menimpa agama, maka ini adalah sebesar-besar musibah yang terjadi pada seorang hamba. فقد تجد هذا الإنسان في حال من الإقبال على الله والاستقامة والصلاة والمحافظة على الصلوات، ثم يتغير فصار يترك الصلوات وصار يشتغل بما يحرم عليه الاشتغال به، وصار لربما يمارس بعض أنواع المحرمات والمعاصي بل الكبائر من الفجور والفواحش، ولربما أدى به ذلك إلى كثير من التضييع في حقوق أهله ومن يجب عليه القيام عليهم بما أمر الله تبارك وتعالى. والشكوى متكررة كثيرة. كم من النساء تشتكي أن زوجها تغير وأصيب في دينه وحصل له انحراف وانتكاس بعد استقامة. Maka engkau akan mendapati sebagian orang awalnya pada suatu keadaan di mana dia senantiasa istiqamah di atas kebaikan, konsisten menjaga salat. Kemudian akibat maksiat, dosa serta kelalaian yang ia lakukan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, dan segala musibah demi musibah yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian, akibat dosa dan kemaksiatan serta kelalaian yang kalian lakukan. Lalu ia pun mulai berubah ketika musibah menimpa agama. Mulailah dia meninggalkan salat, berawal dari meninggalkan yang sunnah sampai pada titik dia melantarkan dan melalaikan yang wajib. Mulai dia disibukkan dengan hal-hal yang seharusnya dia tahu bahwa haram, dia tersibukkan dengan hal tersebut. Dia mulai mencoba sebagian maksiat, bahkan dosa besar, kefajiran serta perbuatan yang keji. Kadang ketika musibah menimpa agama akibat maksiat dan dosa,
dia mulai melalaikan banyak kewajiban sebagai seorang hamba untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk kewajiban untuk menunaikan hak keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Betapa banyak pengaduan, betapa banyak para istri yang mengadu bahwasanya suaminya berubah ketika musibah menimpa agamanya, mulai berpaling, mulai berbalik arah setelah sebelumnya istiqamah, mulai berbalik arah setelah sebelumnya meniti jalan istiqamah. Fahaula usibu fi dinihim, nas'alullaha al-afiyah. Falwahidu yad'u rabbah alla yaj'ala musibatana fi dinina. Fa idza ra'aita dha'fan wa taraju'an fi tamassukika bidinik wa istiqamatik ala amri Allah tabaraka wa ta'ala fa'lam annaka qad usibta fi amrin 'azim wa huwa fi ad-din wa kullu shay'in yahunu siwa ad-din wa man lam yakun ila ziyadah fa huwa hatman ila nuqsan. Mereka yang demikian adanya telah ditimpa musibah ketika musibah menimpa agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita as-salamah wal afiyah dan istiqamah. Hendaknya setiap kita memohon kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Demikian pula anugerahkanlah kepada kami kemudahan untuk berbuat ketaatan, yang dengan sebab itu Engkau berikan kepada kami rahmat-Mu yang bisa mengantarkan kepada surga-Mu. Dan berikanlah kepada kami keyakinan iman sehingga menjadi ringan ujian demi ujian. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man hadana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan Engkau jadikan musibah menimpa agama kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan musibah menimpa agama kami ya Allah. Wa la taj'alid dunya akbar hammina, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai orientasi dan ambisi terbesar kami. Wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau melihat lemah dalam ketaatan, sudah mulai berbalik arah setelah meniti jalan istiqamah, maka ketahuilah bahwasanya engkau sedang ditimpa oleh musibah besar ketika musibah menimpa agama. Dan segala sesuatu ringan selain agama seorang hamba. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Tadi kita sampaikan bahwa di antara bentuk ketika musibah menimpa agama, justru semakin lama mengenal hidayah, semakin besar ambisi terhadap dunia. Kita akan menyampaikan beberapa kisah singkat, semoga menjadikan kita berfikir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini mengetuk hati yang telah mulai lalai ketika musibah menimpa agama. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang telah membeli akhirat dengan dunia. Jangan sebaliknya wahai saudaraku, engkau gadaikan dan engkau korbankan akhiratmu karena dunia. Faqad kana ahsana shababi Makkah libasan wa atyabahum raihah wa an'amahum jisma. Dulu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah pemuda Makkah yang paling dikenal, pakaiannya paling bagus, aromanya paling semerbak mewangi. Itu kalau Mus'ab bin Umair habis lewat di sebuah jalan, yang lewat setelahnya tahu ini Mus'ab bin Umair. Dengan kondisi fisik yang terjaga. Lalu kemudian perhatikan, ini juga menjadi pelipur lara
bagi engkau saudaraku yang meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman, lihat bagaimana Ashabul Kahfi, lihat bagaimana para sahabat muhajirin ketika meninggalkan kampung halaman karena Allah untuk berjuang bersama Rasulullah SAW. Allah gantikan bukan hanya dengan sesuatu yang nampak mata, tapi terkadang Allah gantikan dengan sesuatu yang tidak nampak oleh mata berupa manisnya iman. Dan banyak kisah tentang ini, termasuk Mus'ab bin Umair. Dia begitu bahagia setelah mengenal hidayah, tapi dari sisi dunia dia justru semakin meninggalkan orientasi terhadap dunia. Setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam, begitu berat ujian. Dan semoga ujian yang menimpa kita meleburkan dosa. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, laqad ra'aituhu jahida fil Islami juhdan syadida hatta qad ra'aitu jildahu yatahasyafu kama yatahasyafu jildul hayyah. Sungguh Mus'ab bin Umair benar-benar berjuang di jalan Allah. Aku melihat kulitnya mengelupas, kering, kasar, seperti mengelupasnya kulit ular. Bahkan Mus'ab bin Umair termasuk di antara sahabat yang ketika melihatnya Nabi SAW menangis. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih dari jalur sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna la julusun ma'a Rasulillah SAW fil masjid idh tala'a alaina Mus'ab ibn Umair. Pada suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Tiba-tiba muncul Mus'ab bin Umair. Wa ma alaihi illa burdah. Dan tidaklah Mus'ab bin Umair mengenakan kecuali hanya kain yang kasar. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa fihi al-yawm. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau alaihi salatu wasallam pun menangis karena mengetahui bagaimana kondisi Mus'ab bin Umair sebelumnya dan bagaimana kondisinya saat ini. Lihatlah para sahabat, di antaranya Mus'ab bin Umair yang telah mengorbankan dunia mereka. Mereka campakkan dari dalam hati mereka, sehingga akhirat kerinduan kepada Allah, keinginan untuk bersama Nabi SAW di surga, kerinduan kepada darul akhirah adalah yang memenuhi hati mereka. Bahkan Mus'ab bin Umair, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari jalur sahabat yang mulia Khabbab radhiyallahu anhu, qutila yauma Uhud. Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan Mus'ab bin Umair terbunuh pada peristiwa perang Uhud. Falam najid syai'an nukaffinuhu fihi illa namrah. Lalu kami tidak mendapati sesuatu yang kami bisa gunakan untuk mengkafaninya kecuali hanya satu kain.
kunna idza ghattayna biha ra'sa kharajat rijlah fa idza ghattayna rijlai kharaja ra'su. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu biha wa naj'ala ala rijlaihi idkhiran. Ketika kami tutup dengan kain itu kepalanya, nampak kedua kakinya, tersingkap kedua kakinya. Dan apabila kami tutup menggunakan kain itu, kedua kakinya tersingkap wajahnya, tersingkap kepalanya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dengannya dan menjadikan pada kedua kakinya izkhir. Salah satu tumbuhan, salah satu jenis tumbuhan yang ada ketika itu ditutup dengannya kepala Mus'ab bin Umair, lalu kaki yang tersingkap ditutup dengan apa yang ada. Lihat, lalu bandingkan dengan keadaan kita. Di antara musibah ketika musibah menimpa agama adalah semakin lama seorang mengenal hidayah, semakin besar ambisi terhadap dunia di dalam hatinya. Tidak mengapa wahai saudaraku, dunia berada di tanganmu, tapi jangan masukkan dunia ke dalam hatimu. Karena bukan dunia standar kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. Karena jika dunia berarti engkau telah menganggap bahwa Qarun lebih mulia daripada Nabi Musa. Jika tahta adalah barometernya, berarti engkau telah menduga bahwasanya Fir'aun lebih baik, lebih bahagia dan lebih mulia daripada Nabi Musa. Tapi tidak demikian. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba dekat dengan sang pemilik dan pencipta kebahagiaan, pencipta hati dan seluruh amal alam semesta dengan segala isinya, dan seluruh alam semesta dengan segala isinya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hidayah yang memenuhi jiwa. Ketika seseorang adalah pemilik hati yang dekat dengan sang pencipta kebahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak bahagia. Miskinkah dia atau kaya? Sehingga lebih adil. Karena jika yang kaya hanya orang yang bahagia, berarti orang miskin tidak berhak bahagia. Maka sebagai bentuk keadilan Allah, sebagai bentuk keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang tahu sebab kebahagiaan kita, kebahagiaan adalah pada mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan sang pencipta kebahagiaan dan alam semesta serta segala isinya. Sehingga lebih adil miskin ataupun kaya, jika dia dekat kepada Allah di atas titian hidayah, maka dia berhak bahagia. Dia berhak bahagia di dunia dan berhak mendapatkan kebahagiaan di yaumul qiyamah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah berikutnya secara singkat, Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Banyak para ulama menyebutkan sebagaimana dinukilkan dalam banyak kitab, termasuk dalam Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kana min abna'il muluk. Al-Imam Ibrahim bin Adham termasuk di antara putra mahkota kerajaan. Tadinya beliau termasuk keturunan kerajaan. Lalu ketika beliau mengenal hidayah, kemudian beliau menuntut ilmu agama. Kemudian kita tahu bahwa di titian perjalanan menuntut ilmu agama, seseorang harus bersabar dengan kondisi yang ada untuk membentuk jiwa. Suatu ketika di saat sedang berada di tepi sungai, sembari membawa sebagian kitab di titian perjalanan, lalu kemudian memegang sepotong kue kering yang keras dan tidak utuh pula, beliau mengatakan ucapan yang begitu indah.
"Law 'alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi min as-sa'adati wan na'im lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Jika seandainya para raja dan para putra mahkota kerajaan, jika seandainya para raja dan keturunan para raja mengetahui kebahagiaan dan kenikmatan hati yang kita rasakan dengan menuntut ilmu agama di titian perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barangkali mereka akan membelah dada-dada kita dengan pedang-pedang mereka. Lihat, renungkan wahai saudaraku, ya akhi fillah. Ini beliau ucapkan bukan di suasana kerajaan. Ini beliau ucapkan ketika beliau Allah berikan hidayah, ketika hidayah menyabar relung jiwa, lalu menuntut ilmu agama, dekat dengan kitabullah, mentadaburi kalamullah, dekat dengan hadis-hadis Nabi SAW, dekat dengan kitab para ulama. Ketika hujan turun, tetesan-tetesan hujan atau gerimis itu disertai dengan tetesan-tetesan air mata, ketika seorang hamba bermunajat di hadapan Ar-Rahman Al-Malikud Dayyan Subhanahu wa ta'ala, adalah kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seolah beliau menyampaikan kepada kita bahwa kebahagiaan ini, kebahagiaan yang begitu luar biasa, memenuhi relung jiwa, justru tidak aku rasakan di suasana kerajaan. Ini aku rasakan di titian hidayah. Oleh karenanya ketika sebagian orang mengatakan bahagia adalah ketika belanja tanpa perlu lihat label harga, saking banyak duitnya, sungguh dia tidak pernah merasakan betapa bahagianya seseorang yang bermunajat di hadapan Ar-Rahman, membaca Al-Quran tanpa perlu melihat mushaf. Ketika Al-Quran 30 juz berada di dalam dadanya, lalu kemudian menjadi pedoman, tuntunan dan petunjuk arah baginya untuk mengarungi samudra kehidupan dunia yang penuh dengan gelombang dan terkadang badai menerpa. Ada harapan, ada secercah harapan dalam relung jiwa. Semoga Al-Quran bisa menjadi roadmaps dan peta petunjuk arah, sehingga bahtera ini tidak karam, bisa melewati dan mengarungi samudra yang begitu luas membentang, hingga pada akhirnya harapan itu berujung pada sebuah cita-cita. Semoga di ujung pelayaran dia dapat bersandar di dermaga impian di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, tidak mungkin engkau menjadi seorang anak yang saleh, menjadi ayah yang baik, menjadi seseorang yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa bahtera sebagai seorang nahkoda, membawa bahtera rumah tangganya untuk mengharapkan dapat bersandar di dermaga impian, sementara engkau tidak mengetahui petunjuk arah, sementara engkau jauh dari peta petunjuk arah Al-Quran dan Sunnah dan agama. Dan tidak mungkin seorang wanita bisa menjadi wanita yang salihah, menjadi istri yang salihah sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Menjadi ibu yang baik, madrasah untuk anak-anaknya, melahirkan orang-orang yang hebat dan para ulama. Jika dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin seorang anak menjadi anak yang berbakti, yang bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah tiada, menjadi anak yang memahami hak-hak kedua orang tuanya, yang senantiasa mendoakan mereka. Jika dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kisah terakhir yang barangkali kita tutup majelis ini dengannya. Mana mau kisah terakhir atau dua kisah terakhir? Terjadi khilaf. Dua. Baik, kalau waktu cukup kita dua. Dan kisah ini berasal dari seorang pemuda dari zaman kita. Kisah ini tentang bagaimana seorang anak yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah.
Pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Muhammad di Riyadh, Saudi Arabia, membawa seorang wanita parubaya menemui seorang dokter wanita. Lalu ketika masuk ambil antrian, menunggu, wanita parubaya itu melakukan hal-hal yang aneh. Kadang dia ludahi pemuda tadi, lalu pemuda itu dengan sabar mengusap ludah tersebut, tersenyum. Kemudian ketika wanita parubaya itu mengacak-acak apa yang ada di ruangan tersebut, dia merapikannya. Ketika tiba giliran pemuda itu dipanggil, karena dia yang daftar tadi, lalu kemudian dia antarkan wanita parubaya tadi. Ketika ditanya oleh dokter, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? "Ummi," katanya. Beliau adalah ibuku. Dokter terharu dan dokter pun penasaran bertanya, "Ada apa dengan ibumu, wahai pemuda?" Lalu kemudian pemuda tersebut mengatakan, "Ibu mengalami gangguan jiwa." Lalu kemudian dokter itu bertanya kembali, "Sejak kapan?" Lalu pemuda tersebut menjawab, "Sejak aku dalam rahim ibuku." Terkejut sang dokter. Lalu sang pemuda menjelaskan bahwa kakek menikahkan ibu dengan ayah. Lalu ibu ketika itu sedang mengalami gangguan psikis. Lalu kondisi ibu semakin memburuk dan ayah pergi meninggalkan ibu di saat aku masih dalam rahim ibu. Lalu kondisi semakin memburuk, ibu kena gangguan jiwa yang parah, akhirnya gila. Lalu kemudian sang dokter bertanya, "Jika demikian, berarti bukankah beliau tidak mengetahui jika engkau adalah anaknya?" Coba lihat, renungkan jawaban seorang pemuda yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, yang paham agama. Tidak seperti sebagian pemuda ketika musibah menimpa agama, yang tidak paham dengan hak orang tua. Lihat apa jawaban. Dengar dengan hati sebelum dengan telinga. Sang pemuda itu pun mengatakan, "Iya, benar. Ibuku tidak mengetahui sejak kecil bahwa aku adalah anaknya, karena beliau mengalami gangguan jiwa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya beliau adalah ibuku, yang aku wajib berbakti kepadanya." Renungkanlah wahai pemuda, renungkanlah wahai para pemuda. Lalu di sisi yang lain, di sudut dan ruang waktu yang lain, ada seorang pemuda yang sudah menikah. Ada seorang pemuda yang sudah menikah. Hari demi hari berganti, waktu demi waktu berlalu, sampai pada suatu hari sang istri bertanya, "Inginkah engkau makan dengan seorang wanita malam ini selain aku?" Lalu sang suami bertanya-tanya, "Siapa gerangan?" "Ibumu." Barulah sang suami tertunduk malu. Ternyata ibunya tinggal gak terlalu jauh, Pak. Ternyata selama ini dia lupa dengan ibunya. Lalu kemudian sang istri yang salihah, lihat sebagaimana yang kita katakan tadi, ketika musibah menimpa agama, sebagian wanita sibuk dengan TikTok, sibuk dengan media maya, bahkan menjadi jurang pemisah antara suaminya dengan ibunya. Tapi istri yang salihah menjadi partner dalam ketaatan kepada Allah, menjadi jembatan penghubung antara suami yang ia cintai karena Allah dengan ibunya. Ingatkan, singkat cerita, diteleponlah sang ibunya, "Bu, kita makan yuk bareng malam ini." Senang sekali ibunya. Udah tuh satu komplek hampir tahu kalau dia bakal makan malam sama anaknya. Saking bahagianya. Setiap kendaraan yang lewat dikira itu anaknya. Oh, ditunggu sekali. Tapi ketika sudah datang, lalu dipeluk dengan begitu hangatnya, berangkat sama-sama. Lalu ketika sampai di restoran, sang anak bertanya, "Ibu mau menu apa?"
Ibunya hanya bisa tersenyum memandang wajah anaknya yang begitu ia cintai dan ia rindukan. Mungkin sang anak sudah lupa bahwasanya ibunya sudah tua, tidak bisa lagi membaca, apalagi kalau tidak pakai kacamata. Apalagi menu zaman sekarang namanya nama-nama gaul kekinian. Hanya dipesankan dan singkat cerita mereka makan malam. Lalu kemudian sang ibu begitu bahagia. Dan kemudian sang ibu gantian yang menghubungi anaknya, kapan-kapan kita makan lagi ya. Tapi gantian ibu yang terakhir. Gantian ibu yang terakhir. Ibu tidak pernah lupa. Lalu kemudian waktu demi waktu berlalu hingga terlupakan momen itu, sampai suatu ketika berdering handphone anaknya tadi, telepon dari sebuah restoran ternama bahwasanya ada undangan makan malam. Ketika anaknya datang, ternyata yang mengundang adalah ibunya dan ibunya sudah meninggal dunia. Maka di antara musibah ketika menimpa agama, menjadikan seorang suami lupa tanggung jawabnya terhadap anak istrinya, padahal Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika musibah menimpa agama, menjadikan sebagian wanita lupa akan tugasnya, bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika musibah menimpa agama, menjadikan seorang anak lupa kepada orang tuanya. Oleh karenanya, ayuhal ahibatu fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musibah menimpa agama kita. Sampai di sini barangkali, semoga Allah berkahi majelis kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah tidak menjadikan musibah menimpa agama kita. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.